Ya nyanyi Bu Odet sama Bu Anita. Ulang. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita memulai saat teduh kita ini. Mari kita menyaji, memuji Tuhan dengan lagu pujian Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Oke Bu Silakan Anita. Ibu. Ya. Bu Anita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku di hantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku tahu yang Tuhan pimpin dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama saudara-saudara seiman untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin saudara-saudara kami untuk dapat memahami firman-Mu. Berilah kami pengertian yang bisa kami pakai buat kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-15. Silakan, kita akan membacakannya secara bergantian. Ayat pertama nanti Apiang, kedua Bu Anita, ayat kedua, ayat yang ketiga Kodek, ayat yang keempat Lia, dan ayat yang kelima kita bacakan bersama-sama. Mazmur 15. Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan, siapakah
Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ayat 3, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Mari kita bacakan bersama-sama ayat yang kelima, 1, 2, ya. Yang Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan dengan riba, riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Tidak bukan. Siapa yang Amin. berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita merenungkan kembali firman Tuhan ini selama 3 menit. Jadi nanti jam 5:24 kita kembali untuk menyampaikan remanya. Saya akan mute semuanya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, Mazmur 15 ayat 1 hingga 5. Kita minta pertolongan Roh Kudus yang menyingkapkan, memberikan pengertian kepada kita. Mari kita merenungkannya. Berdiam diri mulai. Saya akan memberikan pengantar kepada remanya. Mazmur pasal 15 ini harus dihafalkan oleh Kristen sepanjang hidupnya. Sebab Mazmur
pasal 15 ini berisikan pertanyaan, ada pertanyaan ya, dan juga jawaban yang senantiasa harus ditanya dan dijawab oleh Kristen sepanjang kehidupannya sebagai alat evaluasi. Pertanyaan yang ada di dalam pembacaan kita tadi, Mazmur pasal 15 itu sebetulnya tidak perlu diajukan. Sebab siapa yang boleh menumpang dalam kemah Allah dan diam di gunungnya yang kudus? Siapakah yang dapat mempunyai kualitas kehidupan yang sesuai dengan standar yang dipaparkan oleh pemazmur di sini? Pemazmur itu dapat kita lihat ya, kita baca tadi ya, ayat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jawabannya adalah tidak ada seorang pun kecuali Yesus Kristus dan mereka yang sudah dibenarkan di dalam Dia, yaitu orang-orang Kristen. Jika demikian, apakah sekarang Kristen bebas untuk menjalankan hidup sesuai dengan keinginannya sendiri? Tidak. Kristen harus senantiasa berusaha untuk mempunyai gaya hidup seperti yang dipaparkan oleh pemazmur, yaitu dari ayat 2, 3, 4, dan 5 dapat kita ketahui bagaimanakah gaya hidup itu. Sebab bagaimana mungkin di satu sisi kita bersaksi dan yakin bahwa kita mempunyai persekutuan yang indah dan dekat dengan Allah, sedangkan di sisi lain kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Karena itu, kualitas kehidupan yang dipaparkan oleh pemazmur harus menjadi bahan evaluasi bagi kehidupan kita. Pertama, Kristen harus berusaha keras untuk mempunyai kualitas moral yang tidak bercela dalam kehidupan pernikahan, di keluarga, di lingkungan sosial, maupun kehidupan pribadinya. Di tengah-tengah masyarakat, di mana moralitas sudah dikalahkan dengan kepentingan dan keuntungan pribadi, tekad Kristen tidaklah mudah untuk mewujudkan itu. Hal yang kedua, Kristen harus juga menegakkan keadilan dan tidak mengambil keuntungan dari pihak yang lemah. Kita harus memberikan keadilan, bukan mencari keadilan. Kita harus memberikan keadilan, bukan mencari keadilan. Seringkali prinsip keadilan seperti ini berbenturan dengan prinsip ekonomi yang sudah terlanjur kita yakini, yaitu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan usaha sekecil-kecilnya. Namun bagaimanapun, orang-orang Kristen harus bisa dan dimampukan untuk menegakkan keadilan, walaupun konsekuensinya berat. Hal yang ketiga, orang Kristen harus jujur ya, jujur dalam berkata-kata. Perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan kejujuran tanpa syarat dan menggunakan mulut bibirnya untuk membangun orang lain, bukan untuk menjatuhkannya. Yang perlu kita renungkan adalah kita senantiasa menanyakan kepada diri kita sendiri pertanyaan Mazmur ini tadi dan mencoba menjawabnya dengan mengevaluasi kehidupan kita di bawah terang uraian-uraian dari Mazmur pasal 15 ini. Bagaimanakah kualitas kehidupan kekristenan kita? Demikian ya pengantar kepada Rema. Kesempatannya bagi kita yang ada mendapatkan remanya itu
membagikan atau menyampaikan, mengatakan rema apa yang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan seiman dapat sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Kodek persilakan. Kalau judul perikop yang kita bacakan secara bersaut-sautan tadi dari ayat pertama hingga ayat yang kelima, judul perikopnya kan siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Saya coba Silakan, Bu. ya, saya coba untuk temanya, yaitu yang pasal berapa tadi? Dulu. Yang ini, yang tidak menyebarkan fitnah, yang pertama dan yang ketiga ya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Saya mendapat rema di sini, yaitu pertama yang saya dapatkan dari Tuhan yang selama ini tidak saya ketahui dan tidak ada yang memberitahu, dan saya mendapatnya dari Tuhan. Yang pertama adalah alamat rumah kontrakan dari mantan suami saya. Itu saya dapat dari Tuhan melalui tukang ojek online. Yang kedua, nama wanita yang mau dinikahinya beserta fotonya, itu saya dapat dari teman sekelasnya dulu. Yang ketiga, suami saya mengatakan bahwa dengan perpisahan ini anak saya akan bahagia, lebih bahagia begitu. Ternyata anak saya menderita, prestasinya turun terus. Dari ranking 1, sekarang ranking 26. Itu saya dapatkan remanya seperti itu. Makasih. Ya, terima kasih Bu Monica. Dari ayat 1 tadi dan ayat 3 ya, Bu. Boleh Ya, Bu bacakan ayat 1 dan 3, Bu? Ya. Ayat 1-nya, Mazmur Daud, Tuhan, siapa boleh menumpang dalam kemahmu, siapa boleh diam di gunungmu yang kudus. Ayat 3, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Amin. Amin. Jelas ya Bu ya, rema yang Ibu dapatkan dari Iya, jelas sekali. Ya. Baik. Adakah lagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mau share remanya, bagikan remanya? Boleh. Tadi Ibu Anita dari ayat pertama dan ayat yang ketiga. Boleh Bang? Silakan Bu Lia. Ya. Kalau baca mengenai Mazmur ini ya, judulnya siapa yang boleh datang kepada Tuhan ya. Ini saya bacakan lagi ayat 1 sampai 2 khususnya ya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Ya. Ini sebetulnya semuanya ini adalah syarat
syarat untuk kita atau orang yang bisa datang kepada Tuhan itu siapa sih gitu. Jadi ini Tuhan tuh bukan atau tapi ini yaitu dia yang semuanya gitu yang saya dapat ya. Jadi artinya semua ini adalah syaratnya kalau kita mau datang ke rumah Tuhan, bukan hanya satu item gitu, tapi semua ini saya coba selidiki di hati saya, apakah saya sudah melakukan ini semua seperti itu. Tapi yang pertama di awal ini yang mau saya bagikan tema saya yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Kalau ingat firman Tuhan ini saya jadi ingat salah satu ayat ya, Tuhan bilang hendaklah kamu di Matius 5 ya. Saya tadi cari terus Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi Tuhan menghendaki kita itu jadi orang yang sempurna. Artinya sempurna di sini ini adalah perikopnya tentang Yesus dan hukum Taurat. Ini sebetulnya nyambung juga sama yang kemarin dibagikan yang dipimpin oleh Bu Maya kemarin ya. Jadi di sini di Matius 5 ayat 17 Tuhan bilang, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Terus di surat-surat Paulus kita juga membaca bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada hukum Taurat gitu. Tuhan bukan menghilangkannya tapi menggenapinya, karena tidak seorang pun sanggup menggenapi hukum Taurat. Hanya karena Yesus kita bisa menggenapi hukum Taurat itu, kita bisa melakukan hukum Taurat bahkan lebih lagi gitu. Karena hukum Taurat ini sebetulnya karena ajaran Tuhan Yesus itu lebih tinggi daripada hukum Taurat. Contohnya ini di teman-teman nanti bisa baca sendiri di Matius 5 ini. Ini adalah contoh bagaimana perbandingan hukum Taurat dengan pada saat kita menerima pada saat Yesus datang gitu. Ini kalau misalnya kan ada hukum Taurat bilang kita nih jangan membunuh gitu ya, jangan membunuh. Setiap orang yang membunuh harus dihukum. Nah, tapi ajaran Tuhan malah lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi nih. Tuhan Yesus bilang gini, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Nah, jadi kita nggak harus sampai membunuh gitu untuk masuk ke neraka, tapi membenci saja sudah marah sama saudara kita aja sudah kita bisa masuk neraka kalau menurut ajaran Tuhan Yesus gitu, setelah Tuhan Yesus datang gitu. Demikian juga ini jangan kau berzina gitu kan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi perintah Tuhan bilang di Taurat bilang jangan berzina. Tapi pada saat Yesus datang membawa ajaran yang lebih tinggi lagi dari itu gitu, yaitu kalau kamu memandang perempuan serta menginginkannya, perempuan atau pria gitu ya, kamu sudah berzina dengan dia dalam hatinya gitu. Jadi Tuhan Yesus datang itu bahkan yang saya dapatkan ini lebih dalam lagi, melihat hati kita gitu, bukan lagi melihat fisik, oh kamu membunuh, oh kamu mencuri gitu, tidak, tapi apa yang ada dalam hati kita itu yang Tuhan nilai gitu. Nah, makanya di ayat itu di perikop ini Tuhan tutup kan, kok kelihatannya susah gitu mungkin buat kita gitu ya. Tapi Tuhan bilang di sini, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Di ayat ini juga di ayat 4:3 nanti teman-teman lihat ada firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Jadi ada satu ayat begitu kan, bencilah musuhmu kalau zaman dulu gitu. Nah, tapi ajaran Tuhan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga gitu. Ya nanti ayatnya ada, teman-teman baca. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Nah, kata Tuhan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ya itu nggak ada bedanya. Semua orang juga melakukan itu gitu. Tapi kata Tuhan kan, kita harus jadi berbeda. Karena dengan demikian kita menjadi anak-anak Bapa yang di surga gitu. Dan Tuhan Yesus menutup ini dengan ayat tadi, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.
Itu yang saya dapat. Dan perintah Tuhan ini tidak berat karena Tuhan juga di firman-Nya bilang kan, perintah-perintahku tidak berat gitu. Karena semua orang yang lahir dari Allah itu yang mengalahkan dunia gitu. Kita bisa melakukan firman Tuhan ini tidak berat karena Roh Kudus yang menguatkan kita. Itu aja Bang yang bisa saya sampaikan rema saya, dan terima kasih teman-teman. Amin. Haleluya. Ya, rema dari Bu Lia, ayat yang kedua ya Bu. Iya Bang. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Maknanya mereka yang melakukan hal-hal yang baik tentunya secara tulus dengan kata-kata yang membangun, ya, membangun komunitasnya, membangun keluarga, bisa juga membangun teman-teman terdekatnya. Mungkin ada lagi yang mau berbagi rema, boleh, kita masih ada sekitar 10 menit waktu kita. Masih jam 5:42 sebenarnya. Tapi begini, saya dapatkan remanya begini dari ayat yang terakhir itu. Demikianlah firman Tuhan, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Rema yang saya dapatkan begini, tidak, seorang Kristen yang sejati tidak menerima atau tidak melakukan satu bentuk memanipulasi orang lain demi kepentingan dirinya sendiri, malah menghindar, tidak mau ikut dalam usaha untuk mencari keuntungan. Ini tadi kan dapat gambaran itu, meminjamkan uang demi mendapatkan riba biar berbunga, ya kan? Ini kan tindakan yang mengeksploitasi, memanipulasi orang lain gitu ya. Harusnya ya ngikutinnya apa? Hidupnya, pergaulannya, perbuatannya tidak merugikan orang lain, tapi harusnya membangun, bukan merugikan. Itu sih rema yang saya dapat. Baik pun itu dengan perkataan. Ada perkataan-perkataan yang berusaha membuat orang lain secara perkataan itu mengambil keuntungan untuk dirinya gitu, bukannya malah membangun iman temannya, membangun komunitasnya bagaimana gitu ya, atau membangun satu kelompok di mana dia akan bertumbuh imannya dan kehidupan Kroni ini makin bertambah-tambah menyenangkan Tuhan gitu ya. Harusnya itu kata-kata yang keluar darinya ya, membangun, memotivasi orang lain. Ya, itu termasuk satu perkataan yang baik. Bukanlah perkataan yang isinya itu untuk menjatuhkan, tidak. Itu sih yang saya dapat. Saya waspada menjaga mulut bibir saya tidak mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Dan ayat kelima ini menegur saya juga secara pribadi. Jikalau dalam keadaan sadar tidak sadar saya mengakui dosa, kesalahan saya, jika ada perkataan-perkataan seperti itu, Mazmur ini menegur diri saya
mungkin ada kesempatan terakhir di detik ini. Ada lagi ya yang mau nyampaikan remanya, silakan. Detik terakhir atau menit terakhir? Sebenarnya masih jam 5.45 ya, waktu Indonesia bagian barat. Ya, gue udah, Nanti jam 6 saya izin Alif ya. ya, Ya. ya Bu, ya, Ya silakan, nanti boleh live Bu. ya boleh Lip Bu, Ya, Silakan. terima kasih. ya. Ini Ya. pimpin kodek dengan ada, gue udah hilang lagi. Tadi ada yang mau disampaikan nggak? Iya, tadi ini ayat ini sih nyambung ya, nyambung ke Galatia 5 itu yang kemarin di apa ya, di share renungan gitu. Jadi nyambung semuanya gitu. Jadi apa ya, tadi yang Mazmur 5 apa ya kodek itunya? Perikopnya? Judul perikopnya, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Nah, 14. iya, gue nambahin Bu Lia, hidup kudus, mesti hidup kudus gitu. Yaitu hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Nah, selanjutnya perbuatan daging ayat 5 pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iriat. Wah, semuanya itu tuh sampai ayat 21. Makanya kalau saya ya, kayaknya kalau kagak deket sama Yesus agak sulit sekali nih gitu kodek. Ya itu aja deh sementara kodek. Jadi Ya. Mazmur 15 kalau ini ya intinya kata Buli ya hidup kudus gitu. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Ayatnya ayat berapa tuh? Matius berapa Bulia tadi? Matius 5 ayat 48. Oke lah. Iya, saya pernah itu juga sih dengar. Oke, Konek. Sekian dulu saya. Ya, terima kasih. Semua teman-teman sudah menyampaikan remanya. Saya mau nyanyi satu lagu. Judulnya Rohmu yang Hidup, untuk menutup saat teduh kita pagi ini ya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku.
Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Bapa untuk saat teduh pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin, yang memberikan kelegaan kepada jiwa kami masing-masing. Terlebih Tuhan dalam kehidupan kerohanian kami, kehidupan pergaulan kami yang sehat, pergaulan dengan kami yang erat dan dekat dengan-Mu ya Bapa. Senantiasa kami mau melakukan hal-hal yang berguna bagi teman-teman kami, sahabat kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Engkaulah yang menuntun kami kepada kebenaran. Engkaulah yang menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan firman-Mu. Berkati kami pagi hari ini Bapa, lewat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Kami telah berdoa dan kami telah bersyukur di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. 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 Iya. Selamat